Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Kepala Sekolah. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Nadia. Bagaimana ini kabarnya, Bu Nadia? Lama tak bertemu. Ya, alhamdulillah. Saya dan keluarga sehat, Bu. Bagaimana kabar Ibu dengan keluarga? Sehat? Alhamdulillah. Ya, di sini saya sekeluarga juga sehat. Ini ngomong-ngomong, Bu Nadia, ini ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Alah, Bu Nadia ini tidak mengganggu kok, Bu. Ini saya sedang santai, tidak melakukan kegiatan apa-apa ini di rumah. Syukurlah kalau begitu, Bu. Begini, Bu, saya kan baru bekerja di SMK Pelita Sukacita sebagai kepala tas. Sebelumnya, saya bertugas di SD Pelita Sukacita. Tentunya, tugas sebagai kepala tas di SD dengan kepala tas di SMK jelas berbeda. Saya belum bisa memahami dan belum bisa menyesuaikan diri dengan tugas baru saya. Oh, seperti itu. Nggih. Memang Bu Nadia, tugas menjadi kepala tas di SD dengan kepala tas di SMK jelas berbeda. Ibu Nadia harus menyesuaikan dengan keadaan dan lingkungan yang baru. Mengenai tugas, ini tugas yang seperti apa ya yang Bu Nadia masih belum mengerti? Begini Bu, saya kan baru bekerja di SMK Pelita Sukacita ini sekitar 1 bulan. Kemudian ada kebijakan yang mengharuskan bekerja di rumah karena ada pandemi COVID-19 ini. Saya mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas saya di rumah. Saya khawatir, Bu, tidak bisa menjalankan tugas saya sebagai kepala tas secara optimal. Oh, seperti itu. Dia mengenai kesulitan-kesulitan tadi, kesulitan yang seperti apa ya yang Bu Nadia alami? Saya belum begitu memahami mengenai organisasi yang ada di SMK ini, Bu. Saya juga belum memahami bagaimana manajemen yang ada di SMK ini. Baik, jadi Bu Nadia saat ini memiliki masalah ya. Ya, bagaimana kalau kita jadwalkan untuk pertemuan selanjutnya untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang dialami oleh Bu Nadia. Bagaimana menurut Bu Nadia? Kalau saya sendiri tidak keberatan, Bu. Apa saya tidak mengganggu pekerjaan Ibu? Ya tidak mengganggu toh Bu. Ini kan sudah kewajiban saya sebagai kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh warga sekolah saya. Dan ini juga termasuk program supervisi manajerial saya. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Saya bersyukur Ibu Kepala Sekolah mau membantu saya. Oke, Bu. Untuk waktunya kapan ya Bu ini Bu Nadia bisa saya hubungi? Insya Allah saya bisa setiap saat, Bu. Saya saja yang menyesuaikan dengan jadwal Ibu Kepala Sekolah. Oh, seperti itu. Bagaimana kalau kita jadwalkan lusa tanggal 5 April? Bagaimana Bu? Apakah Bu Nadia bisa? Baik, Bu, saya siap. Ya sudah, tapi sebelum pertemuan selanjutnya, bagaimana kalau Ibu menyiapkan dokumen-dokumen yang harus Ibu kirimkan ke saya? Dokumen apa saja ya, Bu, yang perlu saya siapkan? Saya Ya, mungkin lebih catat terlebih dahulu. oh seperti itu ya. Mengenai dokumennya, Bu Nadia harus menyiapkan dokumen kepegawaian, kemudian Ya, ada dokumen kehumasan, kemudian baik. ada dokumen administrasi keuangan, kemudian ada dokumen persuratan dan kearsipan, kemudian ada dokumen sarana dan prasarana, kemudian ada dokumen laporan administrasi sekolah, dan pembinaan tenaga administrasi sekolah. Ya, dokumen-dokumen itu bisa Ibu ambil di sekolah dan saya izinkan Bu Nadia untuk membawa pulang. Dan ingat, Bu Nadia harus memakai masker saat keluar rumah. Seperti itu, Bu. Ya, Bu, baik. Saya akan siapkan segera mungkin. Ya, apa ada yang bisa saya bantu lagi, Bu Nadia? Sudah, Bu, sudah cukup. Terima kasih atas perhatian dan bantuan Ibu Kepala Sekolah.
Ya, sama-sama Bu Nadia. Ya sudah, sampai jumpa 2 hari lagi. Kita melakukan pertemuan. Enaknya di apa ya Bu? Di Google Meet atau di Zoom atau di video call WA saja? Di aplikasi Skype aja, Bu. Oh, di Bagaimana? aplikasi Skype, ya. Di aplikasi Skype nanti kita ketemu di aplikasi Skype. Dan untuk jamnya jam 7 saja ya Bu, jam 7 pagi kan masih fresh-freshnya, masih pagi-pagi. Nggih, baik-baik, Bu. Jam 7 nggih. Oke, kalau begitu saya akhiri ya Bu ya. Sampai Nggih, Bu. jumpa. Nggih, terima kasih. Selamat pagi, Bu Kepala Sekolah. Sampai Selamat jumpa. pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Puji. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Nadia. Bagaimana kabarnya Bu Nadia, sehat? Alhamdulillah, saya sehat, Bu. Bagaimana kabar Ibu? Sehat? Ya, Alhamdulillah sehat juga sekeluarga ini. Oh iya Bu Nadia, menindaklanjuti pertemuan yang kemarin mengenai instrumen supervisi manajerialnya sudah saya kirim ke Bu Nadia ya? Nggih, Bu. Sudah saya baca dan sudah saya pahami. Dan ini sudah saya penuhi dengan ketentuan yang sudah ada di instrumen tersebut. Ya, mengenai formatnya juga sudah saya kirim melalui WA ke Bu Nggih, Nadia. sampun. Sampun, Bu. Sudah saya buka untuk formatnya. Ya, Terima kasih, Bu Puji, telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya. ya, sama-sama Bu Nadia. Kemudian format itu merupakan panduan Ibu untuk mengisi dokumen-dokumen yang telah saya berikan kemarin. Mengenai dokumennya sudah Ibu siapkan? Sudah, Bu. Sudah saya ambil di sekolah kemarin. Dan itu kemarin Ibu mungkin lupa ya menyebutkan dokumen kesiswaan. Dan itu ada di dalam instrumen, bahwasanya ada dokumen kesiswaan. Dan ini sudah saya bawa. Dan kebetulan memang dalam satu arsip sekolah. Dan saya sekalian bawa juga, Bu. Oh iya, mohon maaf kemarin lupa, tapi di instrumen ada ya Bu ya mengenai dokumen Nggih. kesehatan. Nggih, Bu, sudah ada. Sudah. Ya, untuk itu silakan Bu Nadia mengerjakan. Saya akan melihat dari sini. Kerjakan sesuai format yang telah saya kirimkan ke Bu Nadia. Jika Bu Nadia tidak mengerti, bisa langsung tanyakan kepada saya. Seperti itu Bu Nadia. Nggih, Bu. Saya segera menyusunnya ya. Iya, silakan Bu Nadia. Jika Ibu Nadia dia tidak dimengerti, bisa langsung tanyakan kepada saya ya Bu. Nggih, Bu. Segera saya selesaikan dulu biar sekalian nanti saya tanyakan ke Ibu. Oh iya, Nggih. silakan. Nggih. Sudah, Bu. Saya ingin bertanya Ya, silakan Bu Nadia. terkait dokumen kepegawaian itu di poin promosi apakah hanya ditulis saja atau dijabarkan atau bagaimana nggih, Bu? Oh, di poin promosi. Ya, jadi terkait Nggih. dokumen kepegawaian di poin promosi, Bu Nadia tidak hanya menjabarkan promosi itu seperti apa, namun Bu Nadia harus Nggih. mengisi juga mengenai bentuk promosi itu seperti apa dan syarat-syarat untuk mendapatkan promosi itu seperti apa. Seperti Nggih. itu Bu Nadia.
Jadi ya dijabarkan ya Bu ya, dengan sesuai dengan Ya, bentuk-bentuknya, bentuk promosi itu seperti apa, syarat-syarat yang dipenuhi itu apa saja, begitu nggih Bu ya? ya, nggih, seperti itu Bu Nadia. Eh, baik Bu, ini saya mau bertanya mengenai dokumen keuangan. Dokumen keuangan di poin data statistik ini bagaimana nih Bu? Disajikan bagaimana dalam bentuk diagram atau gimana? Oh, seperti itu. Iya. Mengenai data statistik keuangannya, di dokumen keuangan Ibu Nadia harus menyajikan datanya dalam bentuk tabel, Oke, diagram, dan juga grafik. oke. Ya, ketiga dokumen tersebut harus Ibu olah menjadi sebuah informasi. Seperti itu, Bu Nadia. Jadi untuk dokumen keuangan di poin data statistik disusun dalam bentuk diagram, tabel, dan grafik gitu. Iya, bentuk-bentuk itu nanti Ibu Nadia harus mengambil makna dan harus ada informasinya seperti apa. Seperti itu, makna dan informasinya itu seperti apa. Oke Bu, baik. Oh iya, mengenai dokumen keuangan, ini dokumen keuangan harus Ibu selesaikan setiap bulan karena dokumen keuangan digunakan untuk rapat evaluasi setiap bulan sekolah. Seperti itu, Bu Nadia. Oke Bu, akan saya kerjakan sebaik mungkin. Ya, Untuk terkait dokumen kehumasan di poin perencanaan program keterlibatan stakeholder ini mengapa berbeda ya Bu dengan dokumen sebelumnya? oh iya, begini Bu Nadia. Jadi sekolah kita setiap 3 bulan sekali mengundang wali siswa, mengundang wali murid untuk datang Oke, ke sekolah untuk membahas mengenai rencana dan program apa saja yang bakal kita laksanakan di sekolah seperti pembangunan gedung, pembangunan perpustakaan, kemudian pengadaan sarpras seperti itu. Nanti wali-wali murid bakal datang ke sekolah dan kita mintai pendapat bagaimana baiknya. Seperti itu Bu Nadia. Makanya setiap 3 bulan sekali dokumen-dokumen itu pasti beda karena program yang kita laksanakan di sekolah itu juga berbeda-beda setiap 3 bulan sekali. Seperti itu Bu Nadia. oke, baik Bu. Jadi saya ini bisa bertanya langsung kepada Waka Kehumasan gitu ya, untuk Oke, program apa benar. saja setiap 3 bulannya itu dilaksanakan itu program apa saja setiap tiga Iya, bulan ke depan gitu. Oke, iya, terima kasih Bu Puji. Uh, untuk sama-sama. selanjutnya saya akan bertanya mengenai dokumen kesiswaan di poin Hmm. data statistik siswa. Ini Hmm. harus saya isi bagaimana gitu ya? Seperti apa, dalam bentuk apa begitu? Mungkin Oh, bisa untuk dijelaskan. data statistik siswa sama seperti data Oke, statistik keuangan harus Ibu sajikan dalam bentuk tabel dan juga oke, dalam bentuk diagram. oke, Dan Ibu harus berkoordinasi dengan Wakasek bidang kesiswaan untuk oke, mengupdate informasi apa saja. Seperti itu, Bu Nadia. oke. Baik Bu. Jadi ini untuk data statistik siswa di, disajikan dalam bentuk tabel, diagram dan grafik, dan diolah setiap semesternya. Begitu Bu? Iya, diolah setiap semester. Oke, oke. Terima kasih Bu. Iya, Ini sama-sama. ada yang saya tanyakan lagi Bu. Oke, silakan nggak apa-apa, Bu Nadia. Untuk ini dokumen tenaga administrasi sekolah. Ini saya masih bingung Bu dalam penyusunannya. Untuk menyusun dokumen di poin pengusulan pelatihan kemampuan profesional. Nah itu Oh, seperti apa nih Bu ya? Bisa Ibu jelaskan? di pelatihan profesional nanti. Oke, Jadi tenaga administrasi kita bakal dilatih bagaimana menjadi tenaga administrasi oke, yang baik sesuai dengan zaman dan perkembangan teknologi Bu Nadia. Jadi Bu Nadia harus menganalisis kira-kira pelatihan apa saja ya yang kiranya cocok untuk tenaga administrasi sekolah kita. Dan nanti bisa langsung berkoordinasi dengan saya karena saya akan menentukan prioritas dan menentukan kebutuhan apa saja yang memang diperlukan oleh tenaga administrasi kita. Seperti itu Bu Nadia. oke Bu. Baik. Untuk
Ini terakhir ya Bu ya. Untuk dokumen laporan administrasi sekolah, apa saja yang harus saya isi setiap bulan, setiap triwulan, dan setiap semesternya gitu? Oh, seperti itu ya. Jadi untuk setiap bulannya, Bu Nadia harus mengisi dokumen keuangan. Karena dokumen keuangan digunakan untuk rapat evaluasi sekolah setiap bulan. Ya. Kemudian untuk dokumen triwulannya, Ibu bisa mengisi dokumen kesiswaan. Dokumen kesiswaan dengan poin siswa-siswa yang menerima bantuan BOS. Ya, Bu Nadia harus tahu siapa saja kira-kira siswa yang sudah menerima bantuan, buktinya seperti apa, berapa jumlahnya, apakah sudah tersalurkan atau belum, seperti itu Bu Nadia. Dan untuk setiap semesternya, Bu Nadia harus mengisi dokumen sarpras dan dokumen sarpras, dan Ibu harus berkoordinasi dengan Wakasek bidang sarpras mengenai barang-barang inventaris, mengenai barang-barang yang kiranya harus diadakan, yang kiranya harus dihapuskan, seperti itu Bu Nadia. Oke. Baik Bu. Untuk ini berarti untuk setiap bulannya keuangan ya Bu ya. Setiap bulannya saya menyusun dokumen keuangan. Untuk triwulannya ini saya melakukan pendataan kepada siswa yang mendapatkan dana BOS, bantuan dana BOS. Untuk setiap semesternya saya melakukan penyusunan dokumen sarpas dan berkoordinasi langsung dengan Wakasek bidang sarpas melalui barang apa saja yang diinventarisasi, diadakan, dihapuskan gitu. Begitu nggih Bu ya? Iya. Nggih, Bu Nadia, seperti itu. Untuk dokumen persuratan dan pengarsipan, Bu Nadia tidak ada yang ditanyakan? Sudah Bu, sampun, sudah paham. Mungkin ini saja yang saya masih bingungkan gitu Bu. Oke. Karena kan untuk dokumen persuratan kan kira-kira sama dengan yang di SD ya Bu ya, melakukan disposisi surat dan lain-lain. Oke, sama Bu. Oke, apa ada yang ditanyakan lagi? Sudah Bu, sampun, sudah sangat membantu. Saya akan berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan dokumen penyusunan ini. Yes. Semangat Bu Nadia. Oke, Bu, terima kasih. Oke. Kemudian untuk menindaklanjuti pertemuan kita kali ini, bagaimana kalau kita lakukan pertemuan lagi untuk membahas mengenai dokumen yang telah Ibu kirimkan? Oke Bu. Baik, untuk tanggalnya kapan ya Bu? Kira-kira? Saya beri waktu seminggu untuk Bu Nadia menyelesaikan dokumen-dokumen itu. Jadi 1 minggu lagi kita melakukan pertemuan dan Ibu Nadia mengirimkan dokumen-dokumen ke saya di email ya Bu ya. Oke Bu, siap. Dokumen yang sudah Ibu kerjakan kirim ke email saya. Kemudian kita akan melakukan pertemuan kembali. Baik Bu, akan saya lakukan. 1 minggu lagi pada pukul 9 ya Bu ya. Oke Bu, pukul 9. Melalui Skype ya Bu, melalui Skype seperti ini saja kan enak. Oke. Ya sudah Bu Nadia. Semangat dan tetap jaga kesehatan. Ya Bu, terima kasih atas bantuan Ibu Kepala Sekolah. Ya, sama-sama Bu Nadia. Saya akhiri ya Bu Nadia ya. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Puji. Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Nadia. Bagaimana kabarnya, Bu Nadia? Sumringah sekali. Alhamdulillah, sehat, Bu. Gimana kabar Bu Puji? Sehat? Ya, alhamdulillah. Di sini juga sehat. Ngomong-ngomong, ini di rumah Bu Nadia sedang hujan atau tidak? Tidak, Bu. Sedang terang ini. Di rumah Bu Puji hujan? Ya, di rumah saya sedang hujan. Jadi nanti kalau suara saya tidak terdengar, karena sinyal mungkin terganggu, saya mohon maaf ya Bu. Enggak Bu, tidak apa. Iya Bu, untuk penyusunan dokumen-dokumen kemarin itu sudah saya kerjakan
dan kekurangan-kekurangan yang sudah dibahas kemarin itu sudah saya perbaiki dan sudah saya kirim lewat emailnya Ibu. Jika pada saat Ibu mengoreksi dokumen-dokumen tersebut terdapat kekurangan atau kesalahan dalam dokumen tersebut, monggo bisa Ibu sampaikan kepada saya. Saya bisa saya jadikan bahan evaluasi diri saya. Begitu, Bu. Iya, terima kasih Bu Nadia. Emailnya sudah saya terima dan saya sudah melakukan analisis dan membuat sedikit catatan mengenai hal itu. Namun sebelum kita membahas mengenai dokumen, saya ingin bertanya mengenai perasaan Ibu Nadia saat mengerjakan dokumen kemarin. Bagaimana perasaan Ibu Nadia? Ya Bu, begini, perasaan saya kemarin sedikit nervous. Ya, belum terbiasa dipantau langsung oleh begitu Bu. Perasaan Ibu kemarin bagaimana pada saat supervisi saya? Menurut saya, nervous itu merupakan hal yang wajar Bu Nadia. Selama itu masih dalam tahap yang masih bisa dikendalikan lah. Dan Bu Nadia saya lihat kemarin sangat aktif bertanya dan itu merupakan hal yang baik. Dan satu lagi, Ibu Nadia sangat bersemangat dan itu hal yang positif. Itu wajib Ibu Nadia pertahankan ya Bu. Iya Bu. Iya, langsung saja membahas mengenai dokumen ya Bu. Iya Bu. Monggo. Jadi dari ketujuh dokumen yang telah Ibu Nadia kirimkan kepada saya, keseluruhan dokumen sudah baik dan sudah benar. Sudah sesuai dengan format yang telah saya kirimkan. Namun ada sedikit kekurangan di bagian dokumen keuangan. Jadi kemarin saya sudah bilang kepada Bu Nadia bahwa dokumen keuangan di poin pengolahan data statistiknya harus Ibu sajikan dalam bentuk tabel, diagram, serta grafik. Namun yang Ibu kerjakan hanya Ibu tampilkan dalam bentuk tabel dan juga bentuk diagram. Benar seperti itu Bu Nadia? Iya Bu, benar. Jadi begini Bu, pada saat penyusunan dokumen kemarin, khususnya dokumen keuangan, saya sedikit mengalami kesulitan Bu dalam menyajikan grafik. Jadi saya tidak bisa Bu olah datanya dalam bentuk grafik itu seperti apa. Jadi begitu Bu. Kemarin saya mau bertanya pada Ibu Kepala Sekolah, saya lupa gitu Bu. Jadi saya mengalami kesulitan pada saat penyusunan dokumen kemarin. Begitu Bu. Iya. Jadi begini Bu Nadia. Pengolahan data statistik keuangan harus Ibu sajikan dalam bentuk tabel, diagram, serta grafik. Dan untuk mencari grafiknya, Ibu harus mengolah data keuangan tadi ke dalam aplikasi SPSS. Kemudian akan keluar hasilnya berupa grafik dan Ibu Nadia harus mengambil makna dari grafik tersebut menjadi sebuah informasi. Ya, Bu Nadia. Ibu. Kemudian jika Ibu bingung mengenai pengolahannya seperti apa, akan saya kirimkan sebuah link. Link tersebut berisi mengenai pengolahan data statistik keuangan di aplikasi SPSS. Ya, Ibu Nadia bisa pelajari, kemudian Ibu Nadia bisa mencoba-coba mengenai data statistik tadi. Ibu Nadia bisa mengolah data apa saja di aplikasi SPSS untuk menjadi latihan mengolah data statistik keuangannya ya Bu Nadia ya. Iya Bu, baik Bu. Siap, akan saya lakukan sebaik mungkin. Ya. Ibu Nadia sudah baik dalam menyusun dokumen, Ibu Nadia juga sangat aktif dan bersemangat dalam menyusun dokumen, dan itu merupakan hal yang baik dan positif, Bu Nadia ya. Oke, baik Bu. Jadi instrumen yang sudah saya kirim sebagian besar sudah terpenuhi dan sudah sangat baik, dan saya bisa menilai bahwa Bu Nadia sudah bisa dalam melakukan penyusunan dokumen-dokumen administrasi yang sudah menjadi tugas Bu Nadia sebagai kepala tas. Seperti itu Bu Nadia. Ya Bu, terima kasih Bu. Ini berkat Ibu Kepala Sekolah juga. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya yang telah Ibu berikan dan sudah bersedia membimbing saya. Iya, memang sudah kewajiban saya Bu Nadia ya.
Besok-besok lagi kalau Bu Nadia ada masalah jangan sungkan-sungkan, jangan sungkan, langsung hubungi saja saya. Dan jangan lupa tetap koordinasi sama Waka Kesiswaan, Waka Humas, kemudian Waka Sarpras agar dokumen-dokumen yang Ibu susun tetap bisa diperbarui terus. Seperti itu, Bu. Ya Bu, baik. Akan saya lakukan. Oke, semangat Bu Nadia ya. Bu Nadia pasti bisa. Ya, Bu. Bu Nadia. Tetap jaga kesehatan Bu Nadia ya. Semoga pandemi ini cepat hilang dan kita bisa sekolah, kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Seperti itu Bu Nadia. Baik Bu, amin amin ya Allah. Semoga pandemi ini segera berakhir ya Bu, dan semoga kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah dengan baik. Ya, Bu Nadia. Baik, ada yang bisa saya bantu lagi Bu Nadia? Sudah Bu, sudah sangat cukup. Terima kasih atas arahannya Ibu Kepala Sekolah dalam mengalami kesulitan yang saya alami, begitu Bu. Terima kasih atas informasinya yang diberikan, yang sangat membantu bagi saya. Ya. Sehat-sehat Bu Nadia sekeluarga. Semangat. Saya akhiri ya Bu Nadia ya. Oke Bu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya Bu Nadia.